Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pertemuan keempat, perencanaan dan pengendalian produksi, bagian ketiga. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang tren linear, sekarang kita coba modifikasi dari metode tren linear, yaitu dia memasuki unsur adanya pengaruh musiman. Anda bisa perhatikan bahwa data yang dimiliki oleh perusahaan itu cukup panjang. Dia punya data selama 2 tahun, yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan Desember 2020. Metode musiman memang bisanya digunakan untuk data yang cukup panjang, 2 tahun atau lebih, sehingga kita bisa melihat pola pengulangannya. Jika pendek, maka akan sulit untuk melihat pola pengulangannya. Kita bisa lihat di sini bahwa data yang kita miliki 2 tahun, ini adalah tahun pertama sampai dengan Desember, ini adalah tahun kedua. Anda lihat polanya ada pengulangan, dia ada kenaikan, turun, kemudian ada pengulangan lagi, dia naik lagi, kemudian dia turun. Kita lihat di sini setiap bulan Juli naik, kemudian setiap bulan Januari dan Desember rendah, kemudian nanti di bulan Juli naik lagi, kemudian dia turun lagi. Namun, selain dia punya pola pengulangan seperti ini, dia juga punya tren. Trennya di mana kita bisa melihat bahwa secara umum dia punya peningkatan seperti ini. Berarti dia punya unsur 2, yaitu unsur tren dan unsur musiman. Untuk data yang memiliki 2 pola seperti ini, maka kita bisa menggunakan metode tren linear dengan pengaruh musiman. Syaratnya 1, data yang dimiliki harus cukup panjang supaya kita bisa melihat pola pengulangannya. Apa itu tren linear dengan pengaruh musiman? Beberapa permintaan mungkin memiliki pola tren dan musiman sekaligus. Seperti tadi, dia punya pola musimannya dan dia juga punya kecenderungan untuk meningkat. Untuk mendapatkan hasil peramalan yang baik, maka pengaruh dari musiman ini perlu kita normalkan terlebih dahulu sebelum melakukan perhitungan tren. Tujuannya apa? Supaya polanya bisa kita hilangkan sehingga datanya bisa lebih normal. Hal tersebut dilakukan dengan menghitung nilai indeks musiman. Ini adalah step pertamanya. Setelah indeks musiman kita hitung, kemudian baru kita menghitung trennya. Ini adalah langkah kedua. Nanti trennya kita kalikan dengan nilai indeks musimannya. Kenapa harus kita hilangkan dulu indeks musimannya? Kita kembali lagi ke gambar ini. Ketika kita memperlakukan data ini, kemudian Anda menggunakan metode tren, maka hasil dari peramalan yang Anda peroleh kira-kira bentuknya akan seperti ini. Artinya apa? Hasil forecast yang Anda buat tidak dapat menggambarkan pola yang sesungguhnya terjadi. Tetapi dengan kita menggunakan indeks musiman, maka diharapkan forecastingnya itu bisa lebih mengikuti kondisi yang sebenarnya sehingga bisa lebih akurat. Sekarang kita akan coba dulu langkah pertama, yaitu kita akan menghitung indeks musiman. Untuk membuat indeks musiman, kita buat dulu tabel seperti ini. Anda lihat bahwa ini tahunnya 2019 dan 2020, ini bulannya. Bulan yang sama kita jajarkan. Januari dengan Januari, Februari dengan Februari, Maret dengan Maret, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita beranggapan bahwa pada bulan yang sama dia memiliki pola yang berulang. Di sini saya sudah berikan petunjuk, ini adalah nomor kolom, kemudian ini adalah nomor kolom, lalu cara perhitungan, nomor kolom, cara perhitungan, sehingga di sini sebenarnya Anda tinggal mengikuti rumus yang ada di atas. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung rata-rata bulanan. Bagaimana caranya? Data pada bulan Januari kita rata-ratakan. Berarti data Januari 2019 ditambah data Januari 20 dibagi dengan 2. Kalau misalnya kita punya data 3 tahun, bagaimana? Misalnya kita punya data tahun 2018, tinggal kita rata-ratakan. Berarti data Januari 2018 ditambah data Januari 2019 tambah Januari 2020 dibagi 3. Karena di sini hanya 2 tahun, maka kita bagi dia dengan 2. Berarti di sini nilainya adalah 255 ditambah 260, nilainya kita bagi 2. Di sini kita peroleh hasilnya adalah 257,50. Kemudian yang di bawah juga sama, berarti Februari adalah
253 ditambah 288 dibagi 2, nilainya adalah 270,50. Sampai nanti Anda teruskan di bulan Desember, berarti nilainya adalah 249 ditambah 298 dibagi 2, sehingga nilainya adalah 273,50. Anda perhatikan bahwa yang namanya rata-rata itu pasti nilainya berada di antara nilai yang dirata-ratakan. Nggak mungkin 249 298, kemudian hasil rata-ratanya adalah 300. Itu pasti ada yang salah perhitungan. Pasti nilai rata-ratanya ada di kisaran ini. Anda teruskan sehingga kita bisa memperoleh nilai. Kita sudah peroleh nilai rata-rata bulanannya seperti ini. Sekarang kita masuk ke kolom ke-5. Kolom ke-5 di sini adalah rata-rata dari kolom ke-4. Berarti rata-rata dari seluruh data. Berarti seluruh data ini Anda jumlahkan, kemudian jumlah dari data ini kita bagi dengan jumlah datanya. Ada Januari sampai dengan Desember, total datanya adalah 12. Sehingga kita peroleh nilai rata-ratanya adalah 315,46. Anda tuliskan di semua barisnya bahwa rata-ratanya adalah 315,46. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata untuk seluruh baris, baru kita masuk ke kolom ke-6. Kolom ke-6 yaitu membagi antara rata-rata bulanan dengan rata-rata total. Berarti kolom 4 dibagi dengan kolom 5. Berarti di sini kita hitung pada bulan Januari rata-rata bulannya adalah 257,50. Kita bagi dengan rata-rata totalnya adalah 315,46 sehingga kita peroleh nilainya adalah 0,8163. Untuk indeks musiman usahakan gunakan 4 angka di belakang koma supaya kita lebih mudah nanti, supaya bisa lebih tepat nanti untuk perhitungan forecastingnya. Anda lakukan terus sampai di periode ke-12, sehingga pada periode ke-12 kita bisa memperoleh indeks musimannya adalah indeks rata-rata bulanannya 273,50 dibagi dengan rata-rata total 315,46. Kita peroleh indeks musiman pada bulan Desember adalah 0,8670. Nanti Anda akan lihat bahwa pada bulan Juni, Juli, Agustus, kemudian juga September di sini nilainya itu lebih besar daripada rata-rata. Maka bisa dipastikan indeks musimannya akan lebih besar dari 1. Anda cari semua sehingga kita memperoleh sebagai berikut. Anda bisa lihat bahwa kita sudah memperoleh indeks musimannya. Berarti untuk step pertama, untuk menghitung indeks musiman, ini sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke step kedua, yaitu untuk forecastingnya. Untuk metode forecasting, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan forecasting awal. Rumusnya apa? Ada A ditambah B dikali dengan T. Anda cari berapa nilai A dan nilai B-nya menggunakan kalkulator. Berarti di sini kita punya 24 data. Mulai dari Januari 19 sampai dengan Desember 2020. Anda masukkan keseluruhan datanya, kemudian Anda cari berapa nilai A-nya. Setelah Anda cari menggunakan kalkulator, Anda gunakan cara yang mudah, gunakan kalkulator, sehingga Anda secara otomatis dapat mendapatkan nilai A dan nilai B. Anda akan memperoleh bahwa nilai A-nya adalah 261,7572 dan nilai B-nya adalah 4,2961. Setelah Anda peroleh ini, kemudian kita hitung forecast awalnya. Sama seperti sebelumnya, berarti di sini adalah 261,7572 dikali dengan 4,2961 dikali dengan T-nya. Tadi karena periodenya adalah Januari sampai dengan Desember, bukan berbentuk angka, maka Anda tambahkan satu kolom lagi untuk kolom T, dan Anda urutkan angkanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai Desember 2020, nilainya adalah 24. Berarti di sini dikalikan 1, ini menggunakan cara yang sama, di sini kali 2,
Di sini Anda lakukan lagi untuk periode ke-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sampai di periode ke-24 kita peroleh nilainya adalah 364,3633. Ada tambahan, di sini kita sudah bisa memprediksi berapa nilai Januari 2020, yaitu A ditambah B dikali dengan periodenya yang ke-25, kita peroleh nilainya adalah 369,1594. Kita peroleh hasil forecasting awalnya adalah sekian, tapi ini belum selesai. Kita masih perlu sesuaikan dengan indeks musimannya. Caranya seperti apa? Data yang kita dapatkan tadi, indeks musiman, dari Januari sampai Desember kita pindahkan ke sini. Nanti Januari sampai dengan Desember Anda pindahkan. Nanti di bulan Januari ulang lagi, mulai dari indeks musiman Januari sampai dengan Desember. Jadi nanti ketika Anda sudah menuliskan sampai Desember, Januarinya kita ulang lagi data indeks musiman bulan Januari. Di sini di bulan Desember indeksnya adalah 0,8670. Di bulan Januari kita ulang lagi 0,8163. Setelah kita pindahkan indeks musimannya, maka forecast untuk tren linear dengan pengaruh musiman, kita bisa cari dengan cara mengalihkan forecast awal dengan 3. Berarti di sini 266,0533 dikali dengan 08163. Kita peroleh nilainya adalah 217,1721. Di sini 231,8199. Anda teruskan untuk periode seterusnya sampai dengan ke Desember 2020, kita peroleh nilainya adalah 316,3338 dan forecastingnya pada bulan Januari 316,3338 dan hasil forecastingnya pada bulan Januari yaitu 301,3347. Ini adalah forecastnya untuk periode yang sudah menyesuaikan musimannya. Dari sini kita sudah mempelajari banyak metode dari awal sampai akhir, dari mulai konstan, naif, moving average, weight moving average, single exponential smoothing, Brown exponential smoothing, Holt exponential smoothing, Winter exponential smoothing, trend linear, dan juga trend linear dengan pengaruh musiman. Permasalahannya adalah semua nilai yang Anda peroleh di sini, kemarin kita mencoba untuk meramalkan berapa jumlah permintaan pada periode ke-12. Masalahnya adalah semua datanya beda-beda. Konstan angkanya beda, naif angkanya beda, trend linear pun memberikan angka yang berbeda. Pertanyaannya adalah siapa nih yang akan dipercaya? Mana yang akan digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan proses produksinya? Pertanyaannya belum bisa saya jawab hari ini. Kita akan menjawab ini di pertemuan berikutnya, yaitu ketika kita bisa membandingkan nilai error. Ketika kita bisa membandingkan nilai error antar seluruh metode yang ada di sini, maka kita baru bisa menentukan mana sih yang paling tepat, mana yang bisa memberikan hasil dengan tingkat kesalahan paling kecil. Ini kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Sekarang saya akan menambahkan sedikit metode lagi tentang metode kausal. Metode kausal ini sebenarnya mirip dengan regresi, tapi dia menggunakan hubungan sebab akibat. Metode kausal merupakan metode yang menggunakan pendekatan sebab akibat yang tujuannya adalah untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang berdasarkan beberapa variabel. Ada variabel bebas dan ada variabel tidak bebas. Variabel bebas adalah variabel yang tidak terpengaruh, tapi dia mempengaruhi, dan ada variabel bebas yang akan diramalkan yang dipengaruhi oleh si variabel bebas. Metode kausal digunakan untuk mengetahui hubungan dari suatu variabel dengan variabel lainnya. Pada saat terdapat alasan yang kuat untuk menganggap bahwa suatu variabel itu dipengaruhi oleh variabel lain atau tidak. Perbedaannya apa? Kalau misalnya sebelumnya kita pelajari bahwa ada X dengan Y, di sini X-nya itu ada time series 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau Anda menggunakan tahun, Anda menggunakannya 2001, 2002, 2003, dan seterusnya. Kemudian Y-nya adalah demand. Namun,
Dalam metode kausal, bisa saja ini sumbu X-nya ini bukan merupakan urutan waktu, tapi merupakan nilai lain yang bisa mempengaruhi jumlah permintaan. Sekarang kita coba untuk melihat variabelnya. Dalam metode kausal, kita mau mempelajari keterkaitan atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam metode kausal ini, kita memiliki dua buah variabel yang nanti akan sering kita sebut dia sebagai variabel X dan variabel Y. Variabel X ini apa? Variabel X adalah variabel yang bebas atau independen. Biasanya variabel ini adalah variabel yang dapat memberikan pengaruh. Kemudian yang kedua adalah variabel Y. Variabel Y ini apa? Variabel Y merupakan variabel yang dependen atau terikat, artinya nilai Y ini akan dipengaruhi oleh variabel X. Artinya besar kecilnya nilai Y ini dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai X. Bentuk keterkaitan antara variabel X dengan Y itu dapat digambarkan dengan rumus Y sama dengan suatu nilai A. A di video sebelumnya sudah kita bahas, ini merupakan intercept, dan B adalah slope atau tingkat kemiringannya, dikalikan dengan nilai X atau variabel yang mempengaruhi. Biasanya nilai Y ini ada plus minusnya. Ini ada plus minus errornya, tapi untuk kali ini kita tidak masukkan dulu plus minus errornya, kita hanya menggunakan A plus BX-nya saja. Kemudian, keterkaitan antara variabel X dan variabel Y ini akan kita lihat juga besar kecilnya, yang digambarkan dengan nilai korelasi yang kita kenal juga dengan R. Nilai R ini juga dapat Anda cari menggunakan kalkulator. Anda coba mencari nilainya. Kalau sebelumnya Anda mencari nilai A, nilai B, Anda cari sekarang berapa nilai R-nya. Nilai R itu biasanya memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Kalau nilainya 0, artinya dia memiliki tingkat keterkaitan sangat rendah. Mungkin kalau 0 bisa jadi tidak ada. Kemudian kalau dia nilainya 1, ini artinya tingkat keterkaitannya sangat tinggi. Contohnya bagaimana? Apa itu variabel X dengan variabel Y? Di sini saya memberikan beberapa contoh. Misalnya, kita mau lihat bahwa, ternyata permintaan makanan pokok, contohnya adalah beras, itu dipengaruhi oleh jumlah penduduknya. Kenapa? Semakin tinggi jumlah penduduk, maka tingkat konsumsi berasnya semakin tinggi. Kalau dalam kondisi seperti ini, berarti siapa yang dipengaruhi, siapa yang mempengaruhi? Kita bisa lihat bahwa, ternyata jumlah penduduk ini akan mempengaruhi berapa jumlah beras yang dibutuhkan. Mungkin nggak sebaliknya. Berasnya tinggi, maka nanti penduduknya tinggi. Kalau berasnya rendah, maka nanti jumlah penduduknya rendah. Kan tidak seperti itu. Tapi hubungannya adalah jumlah penduduk mempengaruhi berapa jumlah permintaan makanan pokok. Kemudian, bisa juga keterkaitan antara berapa kebutuhan bahan bakar terhadap jumlah kendaraan yang ada di jalan. Ini juga hubungannya adalah siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi adalah jumlah kendaraannya, yang dipengaruhi adalah bahan bakarnya. Semakin banyak jumlah kendaraan, maka bahan bakarnya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau jumlah kendaraannya semakin sedikit, maka bahan bakarnya juga akan semakin sedikit. Contoh yang ketiga, misalnya di sini adalah jumlah penerimaan mahasiswa terhadap tingkat penjualan laptop di lingkungan kampus. Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi? Apakah jumlah mahasiswa yang diterima di suatu lingkungan kampus akan mempengaruhi jumlah penjualan laptop, atau sebaliknya, jumlah penjualan laptop mempengaruhi jumlah mahasiswa yang diterima? Kalau ini kebayang ya, berarti jumlah mahasiswa yang diterima akan mempengaruhi jumlah laptop. Berarti jumlah laptopnya ini yang dipengaruhi. Ini adalah variabel bebasnya, ini adalah variabel terikat. Kenapa kita katakan terikat? Karena jumlahnya ini tergantung dengan jumlah mahasiswa yang diterima. Karena kan kita punya rumus Y sama dengan A plus BX. Artinya besar kecilnya dia dipengaruhi oleh nilai X-nya. Kemudian ada contoh
jumlah penjualan jas hujan dengan frekuensi dan tingkat curah hujan. Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Jumlah jas hujan yang dijual, ini besar kecilnya akan dipengaruhi oleh tingkat curah hujan. Nanti di kuis, Anda akan diminta untuk memberikan 2 buah contoh seperti ini, yaitu variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, tapi yang terkait dengan tingkat penjualan. Contohnya tidak boleh ambil dari sini, tapi Anda coba pikirkan contoh lain. Beberapa permasalahan bisa jadi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, namun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus. Ini nanti namanya multiple regression. Dan biasanya secara umum itu multiple regression yang terjadi di dunia aktual. Karena tadi seperti contohnya adalah kebutuhan bahan bakar dengan jumlah kendaraan. Belum tentu hanya dipengaruhi oleh jumlah kendaraan saja. Bisa jadi kebutuhan bahan bakar ini nanti dipengaruhi oleh jenis kendaraannya, dipengaruhi oleh hemat atau tidaknya kendaraan, dan lain-lain. Baik, sampai di sini untuk materi pertemuan keempat. Sekarang saatnya kuis. Dalam kuis ini, Anda diminta untuk menyiapkan kertas dan alat tulis untuk penyelesaian kuis pertama. Soal kuis dikerjakan masing-masing, individual, soalnya juga individual, dan tidak diizinkan untuk bekerja sama. Open book, kemudian hanya diizinkan untuk melihat catatan sendiri. Angka pada soal akan berbeda untuk setiap mahasiswa, sehingga tiap jawabannya pasti akan berbeda. Berbeda dengan tugas, untuk kuis itu waktunya lebih mepet, sehingga toleransi waktu pengumpulan kuis hanya diberikan waktu maksimal 1 jam setelah waktu perkuliahan berakhir. Soal kuisnya dapat Anda lihat sebagai berikut. Soal ini boleh di-pause karena untuk handout yang sudah di-upload, soalnya tidak terlihat, jadi Anda boleh melihat dari video ini. Selamat mengerjakan, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.